Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu ar-rabi'u al-ishruna. Al-hadisu taiki ku hadis ar-rabi'u kang kaping 4 wal ishruna lan 20. Iku Anas bin Malikin diceritake saking Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang ke-20 menceritakan tentang orang-orang yang dalam beribadah itu riya atau pamer. Jadi besok di hari kiamat ini akan dipanggil sendiri-sendiri untuk menyetorkan amal-amalnya, baik orang yang suka pamer dan orang yang ikhlas dalam beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satamene Kanjeng Nabi kukala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ceritakan dari sahabat Anas bahwa Nabi bersabda, "Idza kana nalika tinemu apa yaumul qiyamati dina kiamat." Idza kana nalika tinemu apa yaumul qiyamati dina kiamat, ketika datang hari kiamat, nada mongko undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang. Nada mongko undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang. Ketika datang besok di hari kiamat, datang kalau sudah kiamat, sudah melewati fase orang bangkit dari kubur, maka orang-orang itu dipanggil oleh siapa? Malaikat. Aina iku ana ngendi al-murauna utawi pira-pira wong kang riya atau pamer. Aina iku ana ngendi al-murauna utawi pira-pira wong kang pamer, wa aina lan iku ana ngendi al-mukhlisuna utawi wong kang ikhlas kabeh. Malaikat yang memanggil-manggil itu mencari di mana orang-orang yang beramal dengan riya, pamer, dan di mana orang yang suka, yang dalam beribadah itu ikhlas. Kumu jumeneng sira kabeh. Jumeneng sira kabeh, semua disuruh berdiri bagi orang-orang yang ikhlas maupun yang suka pamer. Wahatu lan nekakno sira kabeh. Lan nekakno sira kabeh akmalakum ing pira-pira ngamal sira. Akmalakum lan ing pira-pira ngamal sira. Suruh berdiri semua. Ayo setorkan amal-amal kalian. Setoran amal besok di hari kiamat. Wa khudhu lan ngalapo sira ujurakum ing pira-pira ganjaran sira kabeh. Wa khudhu lan ngalapo sira kabeh ujurakum ing pira-pira ganjaran sira kabeh min sayyidikum saking Gusti sira kabeh. Dah, sekarang berdiri semua orang yang dalam beribadah sukaria pamer, maksudnya diperlihatkan untuk orang lain agar terlihat wow, dan orang-orang yang benar-benar ikhlas baik di dalam sendirian maupun dengan orang banyak. Namanya ikhlas itu nggak peduli mau dilihat orang atau tidak, tetap ibadahnya sama. Ketika malah sendiri malah lebih khusyuk, itu adalah orang ikhlas. Itu dipanggil, store, ayo bawa sini amal-amal kalian dan ambil gantinya atau pahalanya dari Tuhanmu sekalian. Qala dawuh sapa Nabi alaihi salam. Lalu Nabi bersabda lagi, la nasiba ora ana bagian iku maujud. La nasiba ora ana bagian iku maujud il muraina kaduwe pira-pira wong kang riya. Min akmalihim saking pira-pira ngamale murain. Lana sipa orana bagian iku maujud dan muraina kedua pira-pira wong kalian min akmalihim saking pira-pira ngamale murain. Orang-orang yang ibadah karena pamer. Ketika sholat pamer, maksudnya apa? Ketika di masjid qobliyah, ba'diyah, ketika sholat sendiri enggak ada. Itu terlihat ya. Kenapa? Wah, ben ketok khusyuk, ben terlihat ya ibadah, akan dilihat orang lain. Syai'an ing suwi-wiji illa hasratan kecuali nelongso. Illa hasratan kecuali nelongso. Syai'an ing suwi-wiji illa hasratan kecuali nelongso wa nadamatan lan ketun wa syaqawatan lan cilaka.
Jadi ketika distorkan, ambil pahala kalian. Nabi bersabda lagi, ternyata lil murain la nasibah, tidak ada bagian sama sekali, tidak ada pahala sama sekali bagi orang yang ibadahnya karena pamer atau riya. La nasibah itu sama sekali tidak ada. Lana fijinis itu menghabiskan, sama sekali nggak punya. Kecuali kalau lana bukan lana fijinis, ini dikatakan lana fijinis, maksudnya memang tidak dapat bagian sama sekali orang yang pamer, bagiannya hanya di dunia. Nah, dia kalau di akhirat cuma merasakan sedih, menyesal dan sengsara. Sedih, menyesal, sengsara. Kenapa dulu sudah beribadah giat-giat ternyata untuk dipamerkan atau tidak karena Allah. Sumakala nulid dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salam. Sumakala nulid dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salam, ya bena Adam. Ibnu Adam. Al-ikhlaso ilzamal ikhlas. Al-ikhlaso ilzamal ikhlas di sini. Al-ikhlaso Nabi bersabda al-ikhlas, ikhlas. Maksudnya artinya apa? Al-ikhlaso netepono sira ing ikhlas. 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 Karena Nabi itu untuk agar orang itu beribadah ikhlas. Kala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi wa qala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salam, inna akhwafa ma sak temene luweh nguwatirake bab perkara. Inna akhwafa ma sak temene luweh nguwatirake perkara, akhafu kang kuwatir sapa ingsun. Akhafu kang kuwatir sapa ingsun ala ummati ing atase umat ingsun. Niku asyirku sirik al-asgharu kang cilik. Al-asgharu kang cilik kalu dawuh sapa matur sapa sahabat, ya Rasulullah, Rasulullah. Wa ma iku apa syirku ta sirik al-asgharu kang cilik? Ya Rasul, apa itu sirik kecil? Wa ma iku apa? Lan iku apa syirku ta sirik as-saghiru kang cilik, al-asgharu kang cilik. Lalu dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salam, arya'u utawi syirkul asghar iku arya'u riya. Utawi syirkul asghar iku arya'u riya. Yaqulu dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala lahum kaduwe muraun. Yaqulu dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala lahum marang muraun ya mayu jazi ing dalam dinane mares sapa Allah al ibadah ing pira-pira kawula. Ya mayu jazi ing dalam dinane mares sapa Allah al ibadah ing pira-pira kawula bi amalihim kelawan pira-pira al ubadah ing pira-pira kawula bi amalihim kelawan pira-pira ngamali ubat. Ibhabu budalono sira kabeh ilal ladzina marang wong akeh, ilal ladzina marang wong akeh kuntum kang ana sapa sira kabeh iku turauna pamer sira kabeh lahum marang alladzina marang alladzina hal tajiduna ana ta nemu sira kabeh pihim ing dalem alladzina hal tajiduna ana ta nemu sira kabeh pihim ing dalem alladzina khairan ing kebagusan. Makanya kalau ulama-ulama sufi ini orang yang makanya orang itu banyak yang enggak cocok ulama sufi karena beliau itu memperlihatkan kejelekan, kebodohan seperti seolah-olah banyak maksiat kepada orang lain karena tidak ingin terlihat ketika beribadah agar dia itu terhindar dari pamer. Nah, orang yang ahli sufi ini melihat hadis ini ya benar-benar ikhlas. Tuh, ini bagi orang yang pamer sampai Allah berfirman lahum yawma yujazil ibad
lahum yauma yujazil ibadah bi amalim idhabu ilal ladzina kuntum turauna lahum hal tajiduna fi khaira. Maksudnya ketika nanti hari pembalasan, maka pergilah kalian ke orang-orang yang kamu pameri tersebut. Orang-orang yang kamu pameri tersebut, apakah mereka memberikan kebaikan? Enggak sama sekali. Sebenarnya ketika kita pamer, orang yang enggak peduli. Iya apa enggak? Maka penting ketika beribadah enggak usah terlihat gitu. Enggak usah terlihat bahwa wah ahli ibadah dan menunjukkan pakaiannya ahli ibadah, enggak penting itu. Karena ibadah itu urusan manusia dengan hamba dengan Tuhannya, bukan antara manusia dengan manusia. Enggak usah. Kalau kamu mau cara bahasane kasare bathuke kok ngasih nonong misalnya. Nonong apa gesong? Nonong apa gosong ya enggak tahu saya. Nah itu yo monggo itu tunjukkan dengan ibadah benar-benar ibadah ketika mungkin dengan kesendirian, enggak usah dipamerno wong-wong. Nah bahaya itu nanti ya. Ini kan banyak sekarang, biar terlihat ahli ibadah, pakainya yang keren-keren, pakaiannya yang kelihatan wah rajin sholat, rajin ibadah, mana-mana bawa Al-Quran dan lain sebagainya gitu kan. Yang lucuan itu yang hijrah menutup aurat rapat wedok tapi malah jalan-jalan dewean. Nah ini piye jalan-jalan dewean kan padahal kan ya namanya orang walaupun itu beda tapi kelihatan itu tidak membuat orang itu kalau memang mau benar-benar lillahi ta'ala berhijab karena lillahi ta'ala tertutup aurat ya harus menjaga dari hal-hal yang tidak diperbolehkan juga seperti bepergian. Kalau menurut Imam Syafi'i itu nggak boleh bepergian kecuali dengan mahramnya kan ya gitu. Atau orang-orang yang benar bisa menjaga dari hal-hal yang maksiat. Iki wis bercadar, FB-an, selfie kan nggak ketok irunge. Selfie ra ketok baru ngono ngomongane sok alim ya gitu. Tapi jalan-jalan kok dhewean. Terus menunggu. Nah itu kan bahaya gitu. Enggak boleh sebenarnya seperti itu. Enggak usah memamerkan, tunjukkan bahwa kamu itu malah justru enggak terlihat di mata orang biasa-biasa aja, tapi di mata Allah itu yang terbaik. Karena perbedaan manusia itu hanya kepada ketakwaannya saja. Bukan takwa itu bukan pakaian, itu baju takwa ya. Baju takwa ini atau enggak? Baju takwa. Baju takwa, wong ora takwa ya berdoa yang berbaju. Nah, ini kan namanya murain, nanti la nasibah. Enggak ada bagian pahala sama sekali. Kan iman beribadah tidak dapat bagian sama sekali. Murain. Maka Nabi menyuruh ikhlas. Maksudnya ikhlas itu ya karena Allah. Enggak usah ketika sendiri biasa-biasa wae, ketika ada orang lain sok alim, enggak penting itu. Enggak penting. Makanya orang sufi itu malah banyak yang menunjukkan bahwa di depan orang lain itu